Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas saf yang pertama. Coba, saf yang pertama itu dapat solawat Allah dan malaikatnya yang triliunan malaikat. Maka sahabat meminta, ya Rasulullah, wa ala tsani, saf yang kedua ya Rasulullah, minta disolawat oleh Allah dan malaikatnya. Rasulullah menjawab, wa ala tsani, ya, saf yang kedua juga disolawati oleh Allah dan malaikat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ratakan dan luruskan saf kalian, dan luruskanlah pundak-pundak kalian, dan kalian yang halus, jadi jangan kasar, halus di tangan teman-teman kalian, dan tutuplah saf yang kosong. Dan saf yang kosong tutup. Sesungguhnya syaitan akan masuk di antara kalian seperti anak kambing yang kecil masuk nyelap di tengah-tengah saf. Rahu Ahmad wa Tabarani fil Kabir wa rijalu Ahmad muwaththaqun, hadis sahih. Di betapa hebatnya orang salat berjamaah di saf awal dan saf yang ke. Wa fil hadits akhar, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf, rawahu Abu Dawud. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada saf-saf yang barisan kanan. Saf-saf yang barisan kanan. Rawahu Abu Dawud. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal kullah, rawahu Muslim. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat isya di dalam jamaah, maka seolah-olah dia salat qiyamul lail separuh malam. Barang siapa salat subuh dalam jamaah, maka salat qiyamul lail semalam penuh. Rawahu Muslim. Ini hadis yang sahih. Inilah perlunya kita senantiasa berjamaah, saf yang awal, saf yang kedua, saf yang bagian kanan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Abyatuha maizun bi'adil jumali, tarikhuha lihayyin hurrin jumali,
سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هاد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل. Abyatuha, adapun nazomnya Aqidatul Awam Maizun. Mim ya za abajadun ha wa sun hata yakun lama. Mim itu 40, ya 10 berarti 60 50. Za abajadun ha wa sun, za 9 Maizun itu berarti 59. Aqidatul Awam itu nadhumnya ada 59 dari kata Maizun. Mimnya 40. Abajadun hawazun hatta ya kun lama. Mim 40 dengan 10, yaknya ini yaknya 10. Za abajadun hawazun 7. Za itu 7 berarti 57. Ini hebatnya bahasa Arab itu bisa digitu-gituin, ya enggak? 45, 47 dengan kata maizun. Kalau maizun asal maknanya beda. Ya, maksudnya hitungannya mimnya 40, yaknya 10 berarti 50, zaknya 7 berarti 57. Bi'adil jumali, dengan bilangan jumlah-jumlah dalam abajadun. Tarikhuha, adapun tahunnya Aqidatul Awam hayin ghurin jumali. Ini juga lamnya berapa, haknya berapa, yaknya berapa, ghinnya berapa. Ghin itu 1000. Jumali pokoknya 1000 sekian lah. Samaituha, saya kasih nama hak kepada nazam Aqidatul Awam ini, Aqidatul Awami, dengan nama Aqidatul Awam. Samaitu, saya kasih nama ha kepada nazam Aqidatul Awam, Aqidatul Awami, dengan nama Aqidatul Awam. Min wajibin, dari perkara yang wajib, fid dini, di dalam agama, bitamami, dengan sempurna. Min wajibin, dari perkara yang wajib, fid dini, dalam agama, bitamami, dengan sempurna. Wal ali, dan salawat salam atas keluarga Kanjeng Nabi, wassohbi, dan salawat salam atas sahabatnya Kanjeng Nabi, wa kulli mursyidi, dan setiap orang-orang yang mursyid. Mursyid thariqah diantaranya. Ada orang alim yang mursyid, ada orang alim yang tidak mursyid. Orang alim yang mursyid bicara sedikit tapi muridnya dapat hidayah. Orang hubungannya dengan Allah itu kuat. Nah, orang mursyid ini hidupnya susah. Orang alim mursyid itu hidupnya susah. Banyak orang alim tapi tidak mursyid. Kalau orang mursyid mesti alim mestinya. Kalau mursyid ini hatinya hubungan kepada Allah, mengenalkan hatinya murid kepada Allah dengan diam-diam. Maka orang alim mursyid itu biasanya disia-siakan oleh orang. Karena apa? Karena ditutup-tutupi oleh Allah. Terus orang-orang fasik senangnya melihat kesalahannya. Biasanya orang mursyid itu mesti sudah mimpi bertemu Allah sudah.
Sudah mimpi jumpa Rasulullah, sudah. Kalau orang alim sini hidup di tengah-tengah orang cinta ulama, maka muridnya akan puluhan ribu. Maka saya rencana mau ada taklim di Jawa Timur saya. Wa kulli man, dan salat salam atas setiap orang bi khairi hadin, dengan sebaik-baiknya petunjuk yaktadi, mengikuti man. Wa kulli man, dan salat dan salam atas orang-orang, setiap orang-orang bi khairi hadin, dengan sebaik-baiknya petunjuk yaktadi, mengikuti man. Orang-orang yang hatinya penuh dengan auham, hatinya penuh dengan salah faham, karena dulu dia mengikuti ajaran yang sesat. Hatinya penuh auham, ini susah ngaji kepada orang alim yang mursyid, susah dan selalu bertentangan. Orang seperti ini berbahaya. Salawat dan salam semoga mengalir kepada keluarga Nabi yang suci-suci, mengalir kepada sahabat-sahabat Nabi yang al-hadin al-muhtadin, dan mengalir kepada setiap orang-orang alim yang mursyid. Banyak orang alim tapi tidak mursyid. Tidak mursyid. Kalau orang mursyid mesti alim. Kalau ada mursyid tidak alim, oh ya kacau. Dan banyak orang yang mursyid tidak alim. Karena apa? Karena ingin di depan dalam thariqah. Banyak. Akhirnya apa? Mengaku mursyid. Padahal hatinya masih buta, tapi duduk di depan dalam thariqat. Karena apa? Bisa ngumpulin orang banyak, nanti bisa dagang, bisa ngibul, bisa apa, duitnya banyak. Wah, ini bajingan. Ini bajingan. Banyak orang seperti ini. Bajingan banyak. Bikin thariqat, pengikutnya banyak. Nanti pengikutnya didikte. Kamu sekian hektar ya? Iya. Kamu ngibul, waliyadu billah min dzalik. Ngibul. Karena cari masa, cari dunia dengan cara dunia nggak bisa. Akhirnya cari masa dan dunia dengan cara agama. Ternyata enak sekali, kata dia. Ternyata enak sekali cari dunia, dan cari masa dengan dunia, dengan agama, ternyata enak sekali. Nah, ini orang-orang munafik, orang fasik yang duduk di atas kursi-kursi thariqah atau duduk di atas kursi-kursi tabligh. Orang yang tidak takut sama Allah. Dia dalam hati, gua cari dunia susah amat, cari pamor, dengan tabligh gua dapat dunia banyak, dapat pengikut banyak. Wah, ini jemaah tabligh yang sorbannya besar, gamisnya lingir, tapi hatinya preman. Hatinya preman. Banyak orang seperti ini. Waliyadzubillah. Kita jangan seperti itu. Was'alu, dan aku memohon al-karimah kepada Allah yang maha dermawan, ikhlasul amal, kepada ikhlas dalam beramal. Was'alu, dan aku memohon al-karimah kepada Allah yang maha mulia boleh, yang maha dermawan boleh, memohon ikhlasul amal, kepada ikhlas dalam beramal.
memohon kepada Allah supaya kita ini bisa berikhlas dalam beramal. Karena apabila Allah tidak beri taufik kepada kita, kita tidak bisa ikhlas. Wa naf'akul liman, dan memohon kepada Allah Al-Karim beri manfaat setiap orang biha dengan nazam aqidatul awam qad istaghal, telah sibuk ialah ia meminta kepada Allah agar orang sibuk mempelajari aqidatul awam ini bermanfaat. Kampung-kampung sana, kiai-kiai kampung yang blow on, awan bengi mimpin tahlil terus. Satu orang kadang-kadang mimpin tahlil 7 tempat. Tahlil. Gak pernah ngaji. Banyak. Ketelinger. Orang mati bawa iman, itu sudah cukup doanya khatib. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, seluruh dunia cukup itu. Wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wis didongakna. Bodohnya orang enggak ngaji, bahkan enggak suka ngaji. Sudah salat jamaah senang, zikir senang, tapi enggak suka ngaji. Ini hatinya ada apanya itu? Hatinya ada apanya? Ada genderuwo apa ada cupangnya? Nah, di Jakarta ini tempatnya orang bukan kiai ngaku kiai di Jakarta. Bukan ustadz ngaku ustadz. Karena di Jakarta ini berkah. Akibatnya ustadz yang betulan ini pamornya kalah dengan ustadz-ustadz yang abal-abalan. Ustadz-ustadz yang blow on di kampung sana, ya kan? Oh, antem imami tahlil terus. Kalau ada orang imami tahlil di situ, dia bilang, mengapa kamu imami tahlil di sini? Ini daerahnya aku ini. Allah Akbar. Sudah jadi bajingan benar-benar ini. Karena ada amplopnya, ada berkatnya yang besar. Inilah karena orang bodoh dalam agama tapi senang di depan. Akhirnya ini orang seperti ini nih kayaknya masuk neraka orang ini. Wong senenge mulang, guru ngalim, guru ngopo mulang. Tahu mal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama-namanya Allah. Tinggal aja lah atasnya. Anil Idbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadat mu'idatan balighatan zarifat minhal uyun wajilat minhal qulub faqala rajulun inna hadhihi mu'idatu mu'addin wa ma ta'udu ilaina ya Rasulullah qala usikum bittaqwallahi sam'i wa ta'ah yabdina habasyun fa innahu ma yashminkum
yara ikhtilafan katsiran ikhtilafan kabiran yakum muhtathil umur fa innaha dhalalah wa kadzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatul khulafa'i rasyidil mahdiyyin addu ala bin wajhul tunuri. Ali Irbad bin Sariyah, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, berkata Irbad, wa'adha, telah menasihatina kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, dalam satu hari, pada salatil ghadat, sudahnya salat subuh. Maka saya kadang-kadang kalau sudah salat subuh, la ilaha illallah 10 kali, itu belum dipisah apa-apa. Salam subuh, salam. Aduh, astagfirullah, siapa yang ngajarin itu? Bid'ah tuh. Gak ada. Salam subuh langsung la ilaha illallah 10 kali. Janganlah astagfirullah, jangan. Oh, hadisnya muttasil. Salam langsung la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Baru istilahkan astagfirullah. Orang alim kayak Ki Umar itu itikaf dalam hadis Rasulullah. Jangan ikut-ikutan, ada hadisnya semua. Sama maghrib juga. Maghrib salam langsung la ilaha illallah 10 kali. La ilaha illallah itu dalam isya zuhur enggak ada. Isya la ilaha illallah, siapa yang ngajarin itu? Enggak ada itu. Dan enggak ada 3 kali la ilaha illallah, 10 semuanya. Ini orang kan pada ikut-ikutan. Enggak tahu hadisnya. Katanya man ahya sunnati faqad tahabbani. Sunnah Rasulullah dihidupkan. Tuh, Rasulullah senang. Kalau kita kata Isa, la ilaha illallah 3 kali lagi, enggak ada hadisnya, enggak ada tuntunannya itu. Rasulullah bilang, ente bisa membaca begini, saya enggak ngajarin kok. Di sini mau gebledok. Sedikit orang paham agama sedikit. Berkata Irbad bin Sariyah, telah menasihati kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari sudah salat subuh, mau'izatan, dengan pitutur nasihat balighatan yang dalam. Mau'izatan dengan nasihat pitutur balighatan yang dalam. Darifat yang menangis, mengalir air mata minha, dari sebab mau'izah al-uyun, ialah beberapa mata pada menangis karena nasihatnya begitu dalam. Wawajilat, dan gentar minha, daripada mau'izah al-qulub, ialah beberapa hati. Mau'izatan dengan nasihat balighatan yang dalam maknanya, darifat yang menjadi perlinangan air mata, minha, daripada mau'izah al-uyunu, ialah beberapa mata. Wajilat, dan gentar minha, dari mau'izah al-qulubu, ialah beberapa hati. Faqala, bertanya rajulun, seorang lelaki, kepada Nabi, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Inna hadhihi, sunni mau'izatu muwaddi'in, itu mau'izahnya, nasihatnya orang yang pamitan. Saya ini sebentar lagi mau mati. Namanya muwaddi', pamitan ini. Inna hadhihi, sunya ini mau'izatu muwaddi'in, itu pituturnya orang yang pamitan. Saya ini sudah enggak lama lagi mau kembali kepada Allah, itu namanya muwaddi'. Fa bimada, maka dengan apa ta'hidu, kau memberikan janji? Artinya nasihat yang seolah-olah itu berjanji, seolah-olah sumpah. Fabimada, maka dengan apa ta'hidu, kau berjanji ilaina, kepada kami, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kau akan berikan nasihat yang seolah-olah janji, seolah-olah itu nazar, seolah-olah itu baiat, seolah-olah itu talqin. Apa ya Rasulullah? Qala, menjawab Rasulullah,
Qala Rasulullah, usiaku berwasiatkum kepada kalian bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Nah, ini wasiat. Qala menjawab, ialah baginda Nabi, baginda Rasul, usiaku berwasiatkum kepada kalian bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Aku wasiat kepada kalian agar kamu takwa kepada Allah. Wasam'i, dan mendengar, wa ta'ati, dan taat kepada para pemimpin. Wasami, dan mendengar, wa ta'at, dan taat pada para pemimpin. Wa in abdun habasyun, wa in waliyakum abdun habasyun. Wa in abdun, walaupun yang menjadi pemimpin abdun, hamba sahaya, habasyun, bangsa Habsyi. Fa innahu muzina sya'an, manapun barang siapa yaish, itu hidup ialah man minkum, dari kalian, yara, maka bakal melihat ialah man ikhtilafan, kepada perselisihan, kabiron, yang besar. Kalau kamu hidup sudah aku mati, kalian pasti akan melihat perselisihan yang besar. Iya. Namun sya'an, manapun barang siapa yaish, itu hidup ialah man minkum, dari kalian, yara, jawabnya man, yara, maka bakal melihat ialah man ikhtilafan, kepada perselisihan, kabiron, yang besar. Perselisihannya musuhan, akhirnya bunuh-membunuh. Wa iyyakum, dan takutlah kalian, wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara yang baru alias bid'ah. Takutlah perkara-perkara yang bid'ah. Fa innaha, maksudnya muhdatsatil umur, dolalatun, itu kesesatan. Orang rambutnya digundul terus, nggak pernah patching, itu bid'ah itu. Fa inna maksudnya muhdatsatil umur, dolalatun, itu kesesatan. Faman, maka adapun barang siapa adraka, itu menemukan mandalika, kepada ikhtilafan kabiran, minkum, dari kalian. Waman, maka adapun siapa adraka, itu menemukan ialah mandalika, kepada ikhtilafan kabiran, minkum, dari kalian, ya fa'alaihi, maka selalu nyaman, selalu bisunnati, dengan sunnahku, kata Rasulullah, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafair rasyidin. Rasulullah sunnahnya dalam hadis, Abu Bakar apa sunnahnya yang hebat? Memaksa untuk orang kaya berzakat dan mengirimkan jamaah perang untuk menarik orang-orang yang tidak zakat keluarin zakat. Ya, adanya sunnah Abu Bakar, kalau sholat subuh pernah baca sholat subuh, baca surat Baqarah selesai. Kan dua juz setengah sholat subuh Abu Bakar radhiyallahu, baca suratnya itu surat Al-Baqarah selesai. Al-Baqarah kan 2,5 juz. Baca sholat subuh. Sayyidina Umar protes. Qarubat asy-syamsu tatlu. Abu Bakar, hampir matahari terbit. Umar, ya Abu Bakar, in tatlu alaina fa nahnu ala dzikri. Kalau kami terbit sedang baca ini, kami terbit matahari, kami dalam keadaan berzikir. Abu Bakar. Makanya Ki Umar sering subuh baca Aminna yaqulu. Itu sunahnya Abu Bakar itu. Di dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Gimana tuh hatinya itikaf kepada hadis. Enggak ada pendapat sendiri, enggak ada. Haram punya pendapat sendiri. Dari Al-Qur'an hadis. Makanya orang itu harus alim kitab kuning, terus itikaf dalam hadis, dalam Quran, dalam tafsir siang malam. Mayumar tuh nulis pagi sampai sore. Di mana-mana. Ya enggak?
Sayyidina Umar adalah mengirim jemaah. Romawi jatuh di tangan Sayyidina para sahabat. Persia jatuh di tangan. Sehingga harta ghanimah mengalir ke Madinah. Katanya ulama digerus kalau sekarang kira-kira itu 6.000 triliun. Kalau di sekarang itu ghanimah yang datang ke Madinah zaman Khilafah Umar itu 6.000 triliun. Padahal waktu umat Islam sedikit. Datang ghanimah Sayyidina Umar nangis. Kalau ini baik, ghanimah begini baik, datang pada zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah enggak datang, ini berarti ini buruk. Bajunya tambal-tambalan. Satu keterangan ada 14 tambalan baju. Padahal 6.000 triliun itu. Usul Ali, Utsman, Tolha, bagaimana Tuan gantilah bajunya. Siapa itu yang usul? Gak diterima. Katanya aku ini bertiga bersaudara. Rasulullah hidup begitu zuhud susah. Abu Bakar zuhud susah. Saya kalau bermewah-mewah makan, saya nggak ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar nanti saya. Enggak. Tambal-tambal. Nah, kalau hari Jumat sering Jumatnya terlambat. Karena bajunya yang tambal itu masih dijemur, belum kering. Belum kering. Sahabat nunggu. Lama amat, iya ini bajunya baru kering gitu. Padahal ghanimahnya 6.000 triliun. Enggak berubah sahabat datang harta, tetap zuhud. Radhiyallahu taala anhum. Utsman, apa sunahnya Utsman? Kadang-kadang sholat malam witir 1 rakaat dengan 1 khatam. Witir 1 rakaat dengan 1 khatam. 30 juz. Khilafahnya Ali, sabar dalam menghadapi perselisihan. Sayyidina Ali jadi khalifah 6 tahun, belum pernah bersih 1 hari daripada perselisihan. Tapi sabar. Ini namanya sunnatil khulafir rasyidin al-mahdiyyin. Adu kau gigit. Adu kalian gigit alaih atas sunnati wa sunnah rasyidin bin nawajiri dengan beberapa gigi geraham. Adu kalian gigit. Ibarat sunnah Nabi dan sunnah rasyidin itu ibarat kain. Kau pegang dengan tangan dan kau gigit dengan gigi geraham. Adu gigitlah kalian alai atas sunnati wa sunnah khulafir rasyidin bin nawajidi dengan beberapa gigi geraham. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walladzi adapun
barang-barang yafturu yang menjadi batal bihi dengan alladzi as-shaimu, ialah orang berpuasa. Walladzi, adapun perbuatan-perbuatan, adapun kelakuan-kelakuan yafturu yang bisa batal bihi dengan alladzi as-shaimu, ialah orang puasa. Asyratu asya'a, itu ada 10 beberapa perkara. Ada 10 perkara yang membuat puasa itu batal. Satu, ma, yaitu barang wasola yang sampai, ialah ma, abdan dengan sengaja, ilal jawfi, ke dalam perut, awir raksi, atau kepala. Ma, itu barang wasola yang sampai, ialah ma, abdan dengan sengaja, ilal jawfi, marang perut, awir raksi, atau marang kepala. Wal hafnatu, dan obat, fi ahadis sabilaini, di dalam salah satunya 2 jalan. Artinya kemaluan depan dan pantat, silit. Di sampean memasukkan hal masuk ke perut, batal. Atau ke kepala, masuk lewat telinga, masuk lewat hidung ini, air masuk sini kepala, batal. Obat yang masuk dari kemaluan depan, dari jalan belakang dimasukkan obat, itu juga membatalkan puasa. Wal qai'u, dan muntah, amdan dengan sengaja, sengaja dimuntahin, ini puasanya batal. Wal qai'u, dan muntah, amdan dengan sengaja. Wal watu, dan wati, amdan senggama, amdan dengan sengaja, fil farji, di dalam kemaluan, senggama dengan istri. Maka ada teman ahli ibadah, ahli zikir, siang-siang dengan istrinya, itu kan wajib puasa 2 bulan itu. Wal inzalu, dan mengeluarkan mani, an mubasyaratin, dari sesentuhan. Wal inzalu, dan mengeluarkan mani, an mubasyaratin, dari sesentuhan. Itu juga membatalkan puasa. Kalau tidur mimpi keluar mani betul, itu bukan sesentuhan mimpi itu, nggak apa-apa, tinggal mandi janabah. Wal haidu, dan haid, orang puasa perempuan haid, batal puasa. Wan nifasu, dan nifas, orang kalau selesai melahirkan kan mengeluarkan darah nifas. Darah nifas paling sedikit 40 hari dan kebanyakan 60 hari. Orang ngeluarin darah nifas, orang perempuan kan, batal puasa. Wal junun, dan gila. Orang gila ya puasanya batal. War riddatu, dan murtad, orang puasa murtad, puasanya batal.
Wallahu a'lam. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa alihi المقربين وصحبه حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان. فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. صلى الله باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن. باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن. باعدنا من النسيان واختمنا على الإيمان. أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان. صلى الله على ياسين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمن وآله المقربين وصحبه وآله المقربين وصحبه والثقال في الميزان واللقاء بالغفران. والثقال في الميزان واللقاء بالغفران. والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. صلى الله على ياسين صلى الله على